kuliah hari ini adalah kuliah perdana untuk ilmu ukur tanah dan kartografi. Ya, saya lihat peserta kuliah kebanyakan Anda dari angkatan 2020, betul ya? Betul, Pak. Jika Anda dari 2020, berarti kan Anda belum menginjakkan kaki di kampus, betul? Betul, Pak. Betul ya. Sudah pernah, Pak. Sudah pernah, ya kalau rumahnya dekat bisalah main ke kampus gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, pertama adalah bahwa dalam kuliah ini tetap Anda mengutamakan kesehatan ya, kesehatan karena sekarang masih masa pandemi. Walaupun setiap orang itu daya tahannya berbeda-beda ya, tapi tidak ada salahnya kita untuk tetap hati-hati ya. Aktivitas yang penting yang saya sarankan di awal ini adalah Anda jangan stres ya, jangan stres. Kalau stres itu nanti imunnya turun, penyakitnya datang, macam-macam itu. Nah, stresnya mungkin kalau untuk dunia Anda itu ya tidak jauh-jauh dari ngumpulin laporan praktikum biasanya ya, sama patah hati gitu, kira-kira begitu. Atau mungkin kena ghosting temennya gitu ya, TTM-nya atau apa. Jadi jaga itu, yang penting ciri-ciri orang yang stres itu adalah dia mulai menyendiri. Nah, makanya obatnya orang stres itu Anda cepat-cepat bergabung dengan banyak orang, ya dengan keluarga, dengan tetangga, banyak aktivitas, banyak gerakan. Kalau Anda banyak diam, itu nanti stresnya makin tinggi. Tapi kalau Anda banyak aktivitas, silahkan di rumah apa saja lah, sambil bersih-bersih kamar, ya, bersih-bersih rumah, nyapu, atau ngepel, atau mungkin sambil nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, enggak apa-apa. Yang penting itu ada aktivitas gerakan badan itu akan menyehatkan, gitu ya. Yang kedua, Anda juga sebagian besar belum pernah ketemu saya. Nah, otomatis saya akan pertama memperkenalkan diri tentang saya, sehingga Anda nanti ketika ketemu, Anda akan tahu. Mungkin juga Anda juga setiap hari memantau saya di grup Himita ya, sehingga tahu aktivitas saya. Biar lebih jelas saya sharekan, pertama adalah biodata. Dan ini kebetulan ada mahasiswa program Merdeka Belajar ya dari Makassar yang ikut di kelas ini, ya mungkin seumuran Anda, semesternya mungkin juga sama. Silahkan bergabung dengan kelas yang saya ampu ini. Nah, pertama saya akan memperkenalkan diri untuk ini ya, terkait kurikulum vitae atau biodata. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, nama saya ini ya, nama jelas. Anastasia bisa lihat ya. Kayaknya Anastasia kemarin jadi MC ya kalau nggak salah ya. Wajahnya saya nggak. Pak. Iya. Iya, Pak. Saya jadi MC. Iya, wajahnya saya nggak asing ya. Kalau nama saya sering lupa, tapi kalau wajah sekali lihat itu diamati 5 menit langsung ingat gitu ya. Nah, ini nama, saya lahir di Kendal. Ini ada 02 nomor WA. Khusus untuk akademik, saya pakai yang kanan, ya, yang 6116 ini. Yang 6112 ini HP baru, khusus saya gunakan untuk grup WA yang non akademik, non kuliah lah, sehingga ngobrol macam-macam apa di situ. Nah, yang kanan ini HP lama, masih Xiaomi A1. Itu saya gunakan untuk akademik, jadi grupnya nggak banyak, fokus yang serius lah, kira-kira begitu. Email saya ini, nah saya di kampus, Anda mungkin tidak terlalu melihat saya eksis di kampus, karena saya tidak menjabat apa-apa, kecuali dosen biasa. Tapi di luar kampus cukup eksis ya, cukup eksis, terutama yang nomor 2 ini, saya tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup, jadi cukup bangga lah karena se-Indonesia tim teknisnya hanya 3-4 orang, dan saya sudah di situ selama berapa tahun tuh? 9 tahun ya di kementerian. Jadi kayak staf ahli tapi levelnya di bawahnya lah. Jadi tim teknis. Ada program nasional namanya Proklim, yaitu aksi mendorong kelompok masyarakat di dusun, di desa dalam
aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, itu programnya sejak 2012, saya sudah nongkrong di situ, tanpa sengaja gabung dengan tim itu, ya otomatis saya dikenal secara nasional. Dampaknya juga di UPN memang saya nggak kemana-mana, tapi saya sebagai tim teknis, saya sering diundang kemana-mana. Jadi saya sudah pernah ke Aceh, ke Medan, ya, ke Bengkulu, ke mana tuh, Sumatera Selatan, Palembang itu berkali-kali, sudah 6 kali kalau nggak salah. Terus Jakarta otomatis sering rapat di Kementerian Gedung Manggala Wana Bakti, gedungnya kehutanan, karena kan lingkungan hidup gabung dengan kehutanan sekarang ya. Terus Semarang, Bandung, ya, di Malang, Surabaya, Bali, Mataram, Sulawesi Selatan, di Makassar itu saya pernah sekali atau 2 kali di sana. Ya, otomatis untungnya ya saya bisa terbang kemana-mana gratis, bahkan pulang dikasih duit gitu, karena sebagai tim teknis kementerian. Itu cerita asiknya. Ya. Kemudian di level DIY saya pernah jadi tim validasi kajian lingkungan hidup strategis tahun 2017, hanya setahun. Setelah itu enggak lagi. Nah, di daerah saya di Kabupaten Kendal, saya jadi ketua Dewan Riset Daerah. Ya, saya ikut DRD tahun 2019 dan jabatannya sampai 2022 tahun depan. Ya, nggak tahu nanti diperpanjang atau tidak ya. Nah, ini aktivitasnya. Terus kemudian masa pandemi ini, Anda biar tahu aktivitas saya. Sejak awal 2020 istri saya pindah kerja di Jakarta. Dan karena online ya, saya banyakan nongkrong di Jakarta. Jadi adik-adik kalau yang di Jakarta bisa deh kita ketemuan. Saya di sekitar Pasar Minggu ya, dekat Pejaten Village, kita nongkrong di mall gitu, ayo gitu. Dan kebetulan masa pandemi ini saya bebas tetap aktivitas kemana-mana ya. Ya saya tetap menyarankan Anda prokes gitu, walaupun ya saya punya prokes sendiri. Saya tetap membawa obat-obatan lengkap kemana-mana sehingga ketika ada gejala sedikit flu ya kita langsung minum obat gitu. Jadi ada tindakan preventif pencegahan. Nah, saya sebagai dosen itu ini dosen resminya ini ya, tahun 97 saya masuk, saya alumni ilmu tanah juga ya. Dan saya satu-satunya dosen yang mantan ketua Himita, Anastasia. Anda perlu tahu itu. Tapi lucunya adik-adik Himita jarang sekali konsultasi dengan saya. Jadi saya seperti kekasih yang tak dianggap gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi di grup Himita saya selalu support Anda dengan memanggilkan alumni-alumni yang kompeten, kakak tingkat yang kompeten, mereka yang kerja di sawit, mereka kerja di pertambangan, selalu saya dorong untuk menebar ilmu di grup Himita gitu. Walaupun Anda nggak respon, kan tipe anak sekarang tuh kan kalau nggak butuh nggak merespon gitu ya. Ya nggak apa-apa, paling nggak cuap-cuap celoteh ngalor ngidul yang di grup Himita itu Anda ngintip gitu ya. Jadi ada Mas Agus cerita sawit, cerita apa ya, Anda paling tidak ikut ngopi lah kalau kopas, kalau ada info-info yang menarik Anda simpan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian saya juga ikut di konsultan penelitian sejak tahun 2002. Nanti kelihatan di bawah itu sudah sekitar 200-an judul. Ya, 200-an judul. Bayangin kalau setiap judul penelitian itu harus presentasi 3 kali, berarti saya sudah paparan kira-kira 600 kali. Bayangin tuh, sudah presentasi 600 kali tidak termasuk ngisi kuliah loh ya. Itu paparan di Pemda-Pemda, di pemerintahan itu sekitar 600 kali gitu. Bahkan level daerah, kabupaten kota, provinsi sampai di level kementerian ya. Jadi makanya kenapa saya dorong ada di Himita, ayo kita perkuat ilmu public speaking. Karena aslinya saya itu nggak pandai-pandai amat. Saya termasuk yang bodoh untuk kalangan dosen. Tapi karena saya pintar nulis dan pintar ngomong, ya Anastasia bisa lihat dong. Yang sering nongol kan tulisan saya kan. Yang sering matching itu saya. Di luar kampus malah yang terkenal nama saya. Buktiin kalau nggak percaya. Tapi kalau di dalam kampus saya bukan siapa-siapa, di situ saya paling junior dan kata Anastasia kan kalau junior itu nggak boleh banyak omong, hanya diem gitu ya, ya Dek ya. Karena kena pasal senior ya Dek ya. Kalau senior itu katanya tidak pernah salah gitu ya.
pasal kedua, kalau senior salah lihat pasal 1 kan gitu. Jadi otomatis Anastasia itu kalau sama kakak tingkatnya ya iya kak siap gitu. Mau salah mau benar iya kak siap kan gitu. Itu ya lucu lah, nanti buat kenangan kan asik tuh. Saya juga fasilitator pemberdayaan masyarakat, jadi saya sering berbicara dengan berbagai masyarakat, berbagai level dari anak sekolah sampai masyarakat di pelosok. Contohnya beberapa bulan lalu saya 8 hari di Banten, ya 8 hari di Banten, masuk ke masyarakat paling desa, bayangin setengah hari di lokasi yang nggak ada sinyalnya. Anda bayangin ya, setengah hari nggak ada sinyal, padahal sekarang itu kan dikit-dikit 5 menit nengok HP, ada WA nggak gitu. Jadi setengah hari itu sunyi senyap, dan di situ saya ngajak 2 mahasiswa tanah tak ajak ke Banten, tapi saya bilang tolong dirahasiakan, jangan ngomong teman-temannya. Karena kalau ngomong itu penyakit Anda kan kadang gampang iri. Kok itu diajak, kok saya enggak gitu. Karena apa? Kita kalau ngajak mahasiswa itu kan harus ada kecocokan lahir batin. Betul nggak? Namanya satu tim itu harus ada kecocokan lahir batin. Anda kepanitiaan, Anda di Himita, Anda di organisasi UKM dan sebagainya, harus ada kecocokan lahir batin. Tapi bukan berarti cinta loh ya. Kemudian saya juga seorang trainer. Anda bayangin seorang trainer itu ngomong dengan peserta, kadang-kadang hanya 1 peserta, kadang 3, ngomong 3 hari full dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Anda bisa bayangkan kalau omongan saya itu membosankan, kira-kira peserta itu bisa muntah nggak 3 hari ngadepin saya tok gitu. Ya kan? Nah, apalagi kalau saya hanya ngomong kuliah ini saya buat singkat. Nah, ini untuk pemberitahuan Anda juga, kuliah saya itu saya buat sesuai durasi Zoom. Jadi nanti 30 menit selesai atau 40 menit selesai, oke. Nah, saya buat singkat, materi nanti bisa di-download di Spada, diskusi kita lanjutkan di grup WA. Pak, kenapa kok singkat? Ya kita paling gampang nyari fasilitas Zoom yang gratisan. Yang kedua, saya lihat adik-adik ini konsentrasinya hanya 30 menit di awal. Setelah itu udah kemana-mana. Gampang ceritanya itu HP-nya di mana, orangnya di mana gitu. Apalagi Anda nggak pakai wajah ya. Jadi fotonya ditutup gitu ya. Anda kemana-mana bebas, yang penting HP saya kan kuliah kan gitu. Nah, saya juga senang nulis, tapi tulisan saya gaya populer ya. Saya sudah gaya populer. Anda kalau nyari tulisan saya di jurnal nggak ada. Paling hanya penulis nomor 3, nomor 4 itu kan karena nama saya dibawa-bawa gitu. Kalau penulis pertama sangat jarang, sangat jarang. Selama saya 20-an tahun ya, 20-an tahun sebagai dosen itu tulisan di jurnal atau di yang ilmiah itu paling hanya sekitar 20-an. Jadi nggak banyak. Saya tinggal di utara Stadion Maguwo Harjo, silahkan Anda main ke sana, tapi nanti kontak-kontakan ya karena saya sering di Jakarta. Pak, saya mau main ke rumah gitu. Masa pandemi bebas, ke rumah saya bebas. Mau pokoknya ketemuan bebas, tapi jangan difoto. Jangan difoto, karena kalau difoto kita ketemu, ya toh, apalagi sambil makan-makan gitu, nanti diupload di media sosial, ngomongnya bisa beda-beda. Wah itu kok nggak pakai prokes, itu kok nggak gini, malah macam-macam ya. Bukannya saya nggak mau foto, karena ini masa-masa yang masih rawan, orang sangat sensitif ketika melihat foto orang nggak pakai masker gitu, sangat sensitif, ya bisa jadi kena fitnah. Saya S2, saya pernah S3, tahun 2009 sampai 2016, tapi tidak sampai lulus karena pas masa mau ujian ternyata izin sebagai status mahasiswa tidak di ACC selama 4 bulan, surat digantung, ya suratnya digantung sehingga saya nggak bisa meneruskan untuk ujian akhir, dan mau sekolah lagi belum boleh gitu, hebatnya di situ. Nah, keahlian saya ini adik-adik sekalian, Anda boleh selama status sebagai mahasiswa gratis konsultasi ke saya, inbox silahkan, di grup silahkan. Terkait konservasi, walaupun saya tidak ngajar ya, walaupun tidak ngajar, ini bidang keahlian saya, silahkan. Konservasi tanah dan air, reklamasi lahan pasca tambang, survei pemetaan ini ngajar, mitigasi adaptasi saya ngajar, nama mata kuliahnya perubahan iklim global. Pemberdayaan masyarakat ini lebih banyak ilmu orang agribisnis, tapi saya belajar ilmu sosial 10-an tahun. Jadi bagaimana cara komunikasi dengan masyarakat, ilmunya nyampe dengan cara sederhana. Juga motivator, kadang-kadang saya mengisi memotivasi adik-adik yang patah hati, yang depresi, yang apa itu banyak yang inbox mendekat ke saya.
Bahkan suatu saat ada di kelas, kita ke kelas pertemuan, ada yang sakit gitu ya, ya sudah saya obati gitu. Saya obati, tapi temennya tak suruh menyaksikan. Kalau kita berdua, antara dosen dengan satu orang mahasiswa di kelas, itu nanti jadi fitnah. Yang lihat dari jauh itu ngapain mereka. Nah, temannya tak suruh nemeni untuk menyaksikan ini adalah pengobatannya, caranya begini gitu. Juga teknik presentasi kalau Anda mau belajar public speaking. Nah, kemarin kan Himita ada acara debat ya. Sebenarnya itu nggak cocok. Yang cocok itu adalah teknik presentasi, bukan masalah debatnya yang harus Anda tekuni, gitu ya. Nah, ini saya biodatanya dulu ketua Himita, juga pusat studi, ini banyak di sini. Ada saya juga pengurus pusat Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Saya sampai 4 periode, bayangin tuh. Yang ikut pengurus ini di kampus kita hanya Pak Nurkolis dengan saya gitu. Lainnya nggak masuk. Bayangin kan artinya saya cukup bergengsi dan diakui secara nasional lah, GR-nya seperti itu. Saya juga ikut masyarakat konservasi tanah dan air. Saya juga ikut masyarakat perkelapa sawitan yang Korwil Jogja gitu ya. Kemudian ini yang tadi saya tunjukkan terkait tulisan-tulisan dan kerjasama sejak tahun 96 ini kan skripsi, 2001 itu tesis. Nah mulai 2002 ini yang nomor 3 ini adalah kerjasama dengan macam-macam ya. Ada yang Caltech Rio itu tahun 2003 ya. Banyakan di Jawa Tengah dan DIY ya. Oke. Saya percepat 2011 hampir setiap tahun itu saya ada sekitar 4 sampai 5 pekerjaan kerjasama dengan luar gitu ya. Ini mohon doanya bulan ini ada teman-teman mau ngajak survei di Gambut di lahan konsesi Sinarmas atau Sinarmas Forestry atau apa gitu. Jadi lokasi gambut yang di Jambi dan Riau. Ini sedang diajukan, saya diplot yang di Jambi. Kalau 2 minggu lagi lolos ya, otomatis nanti akan ikut mengerjakan itu gitu ya. Biasanya saya bagian yang paparan, bukan yang survei. Kalau yang survei masuk hutan, saya udah nggak kuat lagi ya. Nah, itu adalah teman-teman banyak dari Unibra Wijaya. Nah, kebetulan ketemu waktu mengerjakan, nah mereka cocok, akhirnya kita sering nyari-nyari peluang bersama. Nah, ini sampai dengan 2019 sudah 84, apalagi yang 2020, 2021, ini ya kira-kira 100-an lah, 100-an, 90 sampai 100 gitu. Terus pengabdian masyarakat juga saya aktif di beberapa tempat, ya. Terus kemudian pengalaman jadi trainer ini tadi yang saya bilang sejak 2009, saya sudah sekitar ya kalau ini yang tercatat saja ya, yang tercatat saya jadi trainer in-house training, public training itu 26 kali ya, 26 kali ya cukup mateng lah ya. Nah, terus tulisan ilmiah ini yang ilmiah di sini, tapi yang populer yang Anda bisa nikmati minimal seminggu sekali saya kan sering menulis sesuai dengan bahasa saya sambil guyon ya, sesuai dengan wangsit gitu. Bahkan tulisan populer ilmiah saya sekarang dijadikan langganan di website HITI. Jadi misalnya terkait perjalanan di Banten dan sebagainya itu sudah dimuat di website-nya HITI gitu ya. Itu tidak ada kumnya, tapi itu biasanya dikenal secara nasional. Kira-kira itu untuk perkenalan. Ada pertanyaan tidak? Nanti pertanyaannya di WA saja. Karena ini waktu sangat sempit ya. Kemudian saya ingin memberikan RPS. RPS intinya ini ya. Kelihatan ya RPS-nya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan, Pak. Memberikan materi kuliah itu yang simpel, sederhana, sehingga Anda paham. Bahkan satu mata kuliah ini pun bisa saya jelaskan 1 jam selesai, gitu ya. Agar Anda memahami. Nah, mata kuliah ini adalah apa, adik-adik sekalian? Ini namanya mata kuliah ilmu ukur tanah dan kartografi. Ilmu ukur tanah itu Anda belajar bagaimana ngukur-ngukur di lapangan, ya, baik ngukur manual maupun ngukur pakai alat. Ada nanti misalnya pakai water pass, ada pakai theodolit. Nah sekarang trennya kan ngukurnya pakai apa coba? Pakai drone misalnya. Bisa juga pakai kompas, ya. Nah di sini untuk pemahaman saja, bukan untuk praktek ya. Kalau prakteknya kan di lab SIG. Jadi misalnya pakai kompas itu, Anda misalnya pengen memetakan kampus UPN gitu ya. Kebayang ya kampus UPN luasnya 25 hektar misalnya. Anda
ngetrack itu istilahnya start awal di mana sama seperti Anda menggunakan Google Map gitu ya. Ditandai di awal Anda di mana gitu ya. Terus kemudian Anda jalan mengelilingi UPN dari pagar luarnya. Nah, otomatis nanti ketemu di start awal akan tergambar otomatis peta atau gambar lingkaran batas luar yang mau Anda petakan. Nah, Pak, bagaimana untuk memetakan gedung-gedung di dalamnya? Ya, gedungnya harus didatangi satu-satu. Dengan Anda tetap membawa GPS itu. Setiap gedung, misalnya gedung pertanian diklik, oh ini fakultas, ini ilmu tanah diklik, bentuknya begini, ini agroteknologi yang utara, begini, agribisnis begini. Oh, ngetrek ke selatan barat sana misalnya Masjid UPN, atau mungkin auditorium diklik lagi. Oh, ini rektorat diklik lagi. Ya sama seperti ini kan pemetaan awal seakan-akan kita belum tahu gambarnya. Tapi kan sekarang eranya sudah era Google Map, ya. Google Map itu ada pilihan. Apakah Anda akan melihat petanya dalam bentuk peta ataukah dalam bentuk citra satelitnya? Nah, citra satelit ini adalah pemetaan yang menggunakan foto dari satelit dari luar angkasa sana. Ya, motretnya itu dari luar angkasa, dari satelit yang beredar sesuai orbitnya. Kalau lebih ke bawah itu ada pemetaan pakai foto udara namanya. Foto udara dengan pesawat. Pesawatnya terbang rendah, beberapa ratus meter di atasnya keliling. Ini memetakan misalnya 1 DIY. Jadi pesawatnya itu terbang rendahnya ya misalnya ke selatan, lurus, habis itu muter ke utara, ke selatan lagi. Nah, karena setiap pemetaan itu kan pesawatnya itu punya daya jangkau ya. Misalnya satu peta itu lebarnya bisa 2 kilo gitu ya. Ya otomatis 2 kilo itu disapu dulu dari utara ke selatan. Lalu 2 kilo berikutnya yang sebelah baratnya disapu lagi gitu. Nah, yang lebih rendah lagi sekarang pakai drone. Anda yang sekarang lagi seneng-senengnya kan drone, di lab kita sudah ada 2 atau 3 yang kita beli. Itu Anda belajar teknologi terkini untuk drone gitu. Dan drone juga digunakan untuk Anda selfie kan. Wah, ini kegiatan Pak, kegiatan PKK, kegiatan perkenalan dengan adik-adik kelas gitu dengan di drone Pak biar lebih keren gitu. Nah, masalahnya kan ini 2 tahun 2020-2021 belum kenal wajah dengan wajah, ketemu langsung itu belum gitu. Kalau toh bisa ketemu ya yang kebetulan Anda rumahnya Jogja, yuk janjian ketemuan di Condong Catur yuk gitu kan. Ya itu informal gitu ya. Nah, itu adalah ilmu ukurnya. Nah, ilmu ukur itu yang dipelajari di tahapan sebelum ke setelah UTS. Nah, setelah UTS nanti Anda akan belajar kartografinya. Kartografi itu apa, Pak? Kartografi itu adalah ilmu untuk memoles tampilan. Memoles tampilan. Jadi misalnya saya pengen menggambar Mbak Anastasia gitu ya, tak gambar. Nah, ketika gambarnya itu tak taruh di figura, ya, di figura itu baru seninya muncul. Oh, kayaknya cocoknya yang pinggir saya pakai garis nih, garisnya 2 gitu ya. Terus nanti gambar ini nanti ada keterangannya. Mata ini mata fungsinya apa gitu ya. Atau kalau orang mungkin agak sulit analoginya ya. Misalnya begini. Anda coba bayangkan sekarang kan mungkin berada di kamar masing-masing ya. Anda coba gambar kamar masing-masing seakan-akan Anda itu terbang di langit-langit lalu melihat ke bawah. Nanti coba disketsa. Tunjukin di grup WA ya. Nah, ini tugas yang sederhana, menarik, tapi nanti kelihatan lugu-lugunya Anda itu di situ. Buat sketsa kamar, oke? Seakan-akan Anda terbang di langit-langit kamar itu, kemudian Anda membuat sketsa. Anda harus paham namanya membuat peta itu arah atas adalah utara, oke? Kalau di kelas ini lebih asik lagi karena ternyata ada beberapa mahasiswa terutama yang dari luar Jawa itu tidak paham utara selatan. Kalau yang dari Riau itu bahasanya ke bawah sama ke atas. Mas, saya pamit dulu, saya mau ke bawah gitu kan. Ke bawah itu ternyata ke kota. Saya mau ke atas dulu, ternyata itu pulang kampung, itu ke atas. Nah, kalau di mana di Jakarta gitu, ada juga yang menyebut sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Dia nggak tahu utara selatan. Anastasia, kamu kosnya di UPN sebelah mana? Saya di sebelah timurnya gitu. Nah itu mumet orang yang nggak tahu arah timur mana ya. Gitu. Lucunya lagi di Sumatera itu nggak tahu arah gitu ya.
tapi tahu kiblat. Jadi kiblat itu tahu, padahal kiblat kan ke arah barat ya, kira-kira ke arah barat, ya belok sedikit itu. Jadi kamu sholat menghadap kemana? Ke arah kiblat. Tahu dia kiblatnya, tapi yang ke utara mana? Utara mana ya? Mikir dulu dia, karena nggak biasa arah. Nah kalau di Jawa, kebiasaan mungkin dari zaman keraton tuh ya, orang Jawa itu sudah biasa menyebut arah. Misalnya, kosmu di mana? Saya sebelah selatannya UPN, gitu kan. Sebelah selatannya UPN, gang ini jalan 50 meter, belok ke kiri 20 meter, rumah saya menghadap ke selatan. Itu kalau orang Jogja paham gitu. Tapi kalau yang orang nggak tahu arah itu bingung, gimana gitu. Apalagi sekarang kan sudah asik ya. Tolong dong kosmu di Sherlock gitu kan. Sekarang udah Sherlock. Sherlockasi itu juga basisnya adalah pemetaan, ya. Nah, kartografi itu intinya adalah memoles. Pakai huruf apa, pakai warna apa, ditulis tegak apa miring gitu ya. Terus warna ini artinya ini, warna ini artinya ini. Nah, itu jadilah peta. Jadi kartografi itu lebih kepada seni. Seni untuk membuat peta. Oke? Oke, selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir sekilas pemetaan ini. Ini kok belum ada instruksi apa namanya? Berapa menit, tinggal berapa menit. Berarti ini cukup panjang ya. Oke. Nah, Anda kebayang nggak sejarah peta zaman dulu ketika belum ada kamera? Kalau Anda dari Wonosari, Wonosari Utara itu ada bukit namanya Gunung Gambar. Pak, kok namanya itu kenapa? Saya tanya ke masyarakat. Ternyata dulu Klaten itu kan ada di bawahnya Wonosari kan. Jadi dia kalau mau menggambar wilayah Klaten, orangnya itu naik ke bukit itu, ya melihat mata langsung hamparan di bawah sana, Gunung Gambar gitu. Oke, ini 10 menit lagi. Oke, cukuplah. Ada mensketsa apa namanya? Oh itu jalan dibuat lurus. Oh itu permukiman. Kalau sekarang Anda misalnya di Jogja, Anda bisa di Bukit Patok itu ya. Bukit Patok itu kan katanya Hollywoodnya Jogja gitu. Jadi apalagi kalau yang sedang pacaran, sedang memadu kasih, naik motor berdua, naik ke Gunung Patok itu, lalu tengok ke arah Jogja gitu. Agak sore atau malam, itu kerlap-kerlipnya sangat romantis katanya begitu. Nah, peta ini kan banyak sekali sekarang kita lihat ya, bahkan ada Google Map itu sudah macam-macam tuh, pakai apa Anda pesen GoFood misalnya, Grab dan sebagainya itu sudah basisnya peta. Nah, peta sama GPS gitu kan. Itu sudah otomatis. Jadi pelajaran ini tidak lagi mundur ke belakang GPS itu apa, terus titik lintang bujur apa itu Anda intinya dengan ada titik itu adalah posisi Anda. Nah, cuman GPS itu kan tergantung sinyal. Makanya kadang-kadang kan Anda kalau pesan makanan itu ya, pesan makanan itu mau di titik posisi kosmu di mana, rumahmu di mana itu dilihat dulu. Anda harus paham petanya. Kadang-kadang kan kalau sinyalnya lagi jelek itu geser. Atau di grup WA, di WA kalau Anda ingin inbox kan terus Sherlock dong lokasimu. Ketika kita Sherlock kan ada keterangan. Gesernya berapa meter dari posisi aslinya. Itu kan kelihatan. Oh 11 meter, oh oke lah. Masih di bawah 30 meter berarti alamatnya nggak keliru. Tapi kalau gesernya 300 meter itu nanti petunjuk itu akan menyesatkan. Dia akan masuk ke RT sebelah gitu kan. Apabila ditengok ke belakang, keberadaan peta pada zaman dahulu tidak sebaik yang sekarang kan. Nah ini nanti bisa detailnya Anda baca ya. Oke, sebentar. Loh, kok nggak bisa di oh bentar, oh ini urutannya tadi dari arah belakang. Jadi ini kalimat ilmiahnya Anda baca di sini, tapi kalimat paling gampang itu yang saya ucapkan. Jadi ilmu ukur itu intinya yang ngukur-ngukur gitu ya, ngukur-ngukur, menggambarkan sesuatu. Nah, gambar Anda tentang kamar Anda itu nanti namanya sketsa, ya kan, sketsa. Kenapa? Yaitu bisa juga disebut peta. Jadi nanti Anda membuat misalnya kamar dalam bentuk kotak. Ukurannya berapa? Nah, ukurannya dibuat presisi.
Kalau ukurannya 3x3 ya kayak bujur sangkar, tapi kalau kamar itu umumnya kan 3x4 gitu ya, 3x4. Nah, arah selatan arah utara adalah di atas. Pertanyaannya, tempat tidurnya di mana? Gambarin. Kursi mejanya di mana? Gambarin. Cermin buat Anda dandan di mana? Gambarin. Anda sering naruh HP atau laptop di mana? Digambarkan di situ. Pintu jendela di mana, gambarkan di situ. Nanti kelihatan hasil coretan tanganmu tuh nanti di-share di grup WA kan akan kelihatan seninya gitu ya. Oke? Itu tugas pertama tapi tidak ada nilai ya. Jadi ini hanya untuk asik-asik saja biar Anda mengetahui kemampuan masing-masing dalam menggoreskan gambar. Kalau orang yang biasa gambar nanti goresannya itu garisnya lempeng, lurus. Tapi orang yang nggak biasa gambar, kita lihat nanti garisnya kan lucu-lucu ya. Kayak gambar kartun tapi dengan presisi yang kurang. Nah, peta itu ya itu adalah ilmu, seni dan teknik. Ya, ada tekniknya juga ilmu. Karena kita akan menggunakan caranya begini-begini, seni. Nanti akan tahu loh, Anda belajar pemetaan, si A, si B, si C belajar peta, gurunya sama, labnya sama, hasil petanya beda. Taruhan saya kalau petanya sama, misalnya ayo kita memetakan desa Condong Catur, nanti hasilnya beda, warnanya beda gitu. Jadi kenapa? Karena itulah seni. Anastasia dengan yang lain itu teknik seninya beda. Mungkin karena Anastasia cewek seneng warna pink gitu ya, nanti petanya banyak di pink-pinkan gitu. Warna hurufnya ngepink, warnanya ini kok ngepink deh. Iya Pak, saya suka warna pink gitu. Kalau cowok, wah saya senang warna biru Pak, birunya yang banyak. Jadi seni itu adalah apa ya, terkait dengan perasaan juga, sense gitu ya, sense-nya kemana. Terus kemudian tekniknya itu ada cara penghitungan pengukurannya, interpolasi, kontur. Jadi artinya menyusun konturnya, membuat titiknya, pengomplotannya dan sebagainya itu ada teknik-tekniknya gitu ya. Nah, peta ini yang saya sampaikan tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian terkait dengan ilmu pemetaan, ya. Terus kemudian begini, sebagai masih 4 menit, saya ini kan ya biasanya jam terbangnya tinggi. Alternatif pertama adalah kita bisa ketemu seperti ini. Anda bisa muka ketemu muka dibuka seperti ini. Tapi kalau Anda kondisi susah sinyal, khusus dengan saya tidak harus wajahmu kelihatan. Ini kan karena tahap perkenalan ya, wajah dengan wajah terlihat nih sudah mandi atau belum. Saya kan nggak kelihatan kalau belum mandi toh. Ya, jadi karena memang masa PPKM itu kan asik di rumah. Ini Dimas malah punya rambut tambahan itu di atasnya itu. Ya kan? Itu nanti hati-hati itu nanti lama-lama terus pengen pakai anting-anting gitu, pakai eyeshadow bahaya itu ya. Ya. Jadi atau cowok-cowok yang aktivis yang senangnya deklamasi pidato sendiri itu. Kadang-kadang mungkin merasa lebih pede kalau gondrong gitu kan. Kalau gondrong. Wah, ini kan demi kebebasan berekspresi gitu kan. Digondrong-gondrongin. Tapi coba nanti kita lihat ketika dia gondrongnya dipotong jadi pendek itu kan kelihatan culun banget gitu. Jadi cowok-cowok yang biasanya gondrong kelihatan pede banget, apalagi di depan adik kelasnya gitu, adik tingkatnya itu kan dia kelihatan sangar banget. Makanya saya diminta itu selalu menekankan, bahwa kalian yang senior itu nggak usah gaya-gaya gitu. Sekarang gayanya bentak-bentak galak ke adik kelasnya, tahun depan ternyata kuliah duduk satu bangku. Maksudnya apa? Ternyata yang galak-galak itu ngulang, gitu. Ngulang mata kuliah IPK-nya kalah sama adik kelasnya kan memalukan. Jadi Mita selalu saya tekankan bukan arogansi tapi prestasi. Kakak tingkat tunjukin bahwa mereka koleksi ilmiahnya lebih bagus, literasinya bagus gitu sehingga IPK-nya juga bagus sehingga adik kelasnya itu terpukau ya karena kepandaiannya, karena pengalamannya. Wah, Mas ini ternyata ahli peta. Wah, Mbak ini ternyata ahli drone. Itu kan lebih keren daripada kakak senior yang itu galak banget gitu kan. Itu jadi terkenalnya hanya karena galaknya kan nggak keren itu. Nah, terus kemudian kalau saya tidak bisa begini, nanti saya akan buat video. Jadi saya ngomong sendiri di Zoom, tak rekam di YouTube, Anda lihat di YouTube. Gitu. Kalau itu nanti nggak sempat, ya kita asinkron. Dari materi di Spada, silahkan Anda ambil, dan itu bisa Anda ambil semua, nggak masalah, kuliah 1 sampai
kuliah ke-7 karena nanti setelah UTS kan Bu Sari ya. Anda pelajari dan diskusi WA itu 24 jam. Khusus dengan saya bebas. Misalnya Anda tengah malam bangun jam 12 malam, Anda kok ada pertanyaan terkait ilmu ukur, tulis saja di situ. Pak Kun, saya pengen nanya Pak, ini gini-gini nih, enggak apa-apa. Tapi jangan disamaratakan ke dosen lain ya. Nanti tiap dosen, karena dosen lain kebanyakan memakai aturan Anda menghubungi dosen itu hanya pada jam kerja. Oke, hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Di luar jam kerja kadang-kadang ada yang kurang berkenan. Jadi perlakuan ke tiap dosen itu berbeda. Pak, kenapa beda? Itulah seninya. Ini belajar Anda untuk belajar lobby-lobby nanti ya. Kan karena apa? Menghadapi orang dalam satu kantor itu kan macam-macam gitu ya. Anda kerja juga begitu. Belum lagi Anda nanti kalau berumah tangga, sekarang belum kebayang. Sama si doi sih cinta banget Pak, tapi orang tuanya nyebelin Pak, gitu kan. Adiknya Pak suka morotin uang saya Pak, gitu kan. Jadi nanti ceritanya tuh seru. Jadi semua orang ternyata orang lain tuh nggak sama gitu. Walaupun dia itu cinta banget dan ngangenin gitu, ternyata keluarganya nyebelin, bisa jadi. Gitu. Oh keluarganya enak Pak, tapi tetangganya reseh Pak, gitu kan. Suka lempar-lempar batu misalnya begitu. Jadi ternyata masalah itu banyak. Jadi tantangan terkait permasalahan ini harus kita hadapi bersama, gitu ya, dengan berbagai variasinya. Nah nanti saya juga akan share materi-materi dari tempat lain untuk dibaca di grup. Oke, terima kasih. Ini waktunya habis. Nanti kita lanjutin ke grup WA ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Juga, Pak. Pak. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.